Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita sampai pada hari Selasa tanggal 26 November 2024. Inilah hari Selasa terakhir di bulan November. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 dengan tema akses masuk. Mari kita berdoa, kita mohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini kami sudah dibangunkan dalam keadaan baik, dan kami sebentar mau duduk diam membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya oleh Roh Kudus firman-Mu menuntun, membimbing dan menguatkan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan dari Wahyu 11 ayat 15 sampai 19, firman Tuhan demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau memangku kuasa-Mu yang besar dan mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di sorga, kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar. Bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es yang lebat. Demikian bacaan kita dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Dan tema kita adalah akses masuk atau jalan masuk. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tahu bahwa pada zaman perjanjian lama hanya imam-imam besarlah yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun hanya setahun sekali. Tetapi melalui karya penebusan Kristus, tabir pemisah itu telah terbelah. Sekarang kita memiliki jalan masuk atau akses langsung kepada Allah melalui iman kepada Kristus. Dalam ayat 19 dinyatakan bahwa bait suci yang di sorga itu telah terbuka. Inilah simbol bahwa penghalang antara Allah dan manusia sudah dihilangkan. Tabir yang memisahkan manusia dari hadirat Allah telah disingkirkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Akses atau jalan masuk kepada Allah bukan hanya sebuah hak istimewa, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam penghormatan dan kekudusan. Dengan akses ini, umat percaya dipanggil untuk hidup selaras, seturut dengan kehendak Allah, dan memberikan diri, mempersembahkan diri sebagai alat untuk melayaninya. Saudara-saudara, ditegaskan juga bahwa kerajaan dunia telah menjadi milik Tuhan. Ini mengingatkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kemegahan dunia ini hanyalah sementara. Tuhan Yesuslah pemegang kuasa tertinggi
dan semua kekuasaan dunia berada di bawah kendalinya. Sebagai orang-orang percaya dan pengikut Kristus, kita dipanggil dalam ketaatan kepada Raja yang kekal ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, cobalah Anda bayangkan, kalau Anda mendapatkan undangan untuk bertemu dengan presiden, undangan ini tentunya adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tentunya kita akan merasa sangat bahagia sebagai orang yang diundang dan boleh masuk bertemu dengan presiden. Dan tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut dan kita akan melakukannya dengan penuh hormat. Melalui Kristus kita mendapatkan jalan masuk untuk bertemu dengan Raja segala raja. Tidak hanya sekali, tetapi setiap saat dalam hidup kita, kita boleh menghadap Raja kita yang mulia itu. Tentunya kita harus menjaga agar Kristus hidup dalam hidup kita, dan dengan segenap hati dan jiwa kita boleh bertemu dengan Raja kita yang mulia itu. Karena itu kita harus hargai kesempatan untuk boleh terus menjumpai Raja kita yang agung itu. Saudara, Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jalan masuk itu dari Tuhan Yesus, bukan karena kita begitu baik dan suci. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang sangat besar. Mari kita gunakan jalan masuk atau akses itu kepada Allah dengan rasa syukur dan sukacita, dan tetap hidup memuliakan Dia yang memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Kristus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa melalui Kristus kami memiliki jalan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar itu, sehingga kami dapat mendekatkan diri kepadamu tanpa penghalang dengan hati penuh syukur dan iman yang teguh. Tuhan, ajar kami menghargai akses ini dengan hidup dalam ketaatan dan penyembahan yang tulus kepadamu. Biarlah kami terus mengakui bahwa Engkau adalah Raja atas segala raja. Dan biarlah hidup kami taat di bawah pemerintahan-Mu yang kudus. Bimbinglah kami menggunakan hidup kami ini sebagai alat bagi kemuliaan-Mu, membawa kabar sukacita ini kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini tertanam dalam hidup dan hati kami, yang dapat menguatkan kami dan memimpin langkah kami setiap hari. Dalam nama Yesus, Raja yang memerintah selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.